Ya, tema kali ini yang dibawakan oleh Alinasi adalah bagaimana nafas demokrasi kita hari ini nih, Cak. Sebelum dimulai materinya nih, kesibukannya Cak Syarif kalau boleh tahu sekarang apa ya? Kesibukan saya bertani. Terus Sekarang, Cak. selain tani, juga aktif di organisasi kepemudaan. Kadang jadi pengurus di remaja masjid juga. Remaja masjid juga bagian dari kepengurusan. Karena saya remaja kan. Remas, Ya, remas kayak ya. ya remas, remas. Ya, sama. Remas-remas Masih, juga Ya, ini. itu aja. berarti masih aktif ya, Cak ya? Jadi aktivis kan karena aktif di organisasi kepemudaan itu. Oh Meskipun udah iya. lama lulus. Ntar lagi Kalau juga Cak, pensiun kayaknya. kalau Cak Vicky kesibukan sekarangnya apa? Saya juga pengurus remas deh. Kebetulan dekat sama masjid. Terus kemudian study, lanjut study. Lanjut tadi gimana, Cak? Master Kalau boleh. dapat Vicky, Vicky master calon master siap, master. Master siap-siap, serbaguna. Tapi bukan banser. Oh ya, Cak, apa namanya? Karena saya tadi sedikit menyinggung kebebasan berekspresi ya, Cak ya. Mau flashback dikit nih terkait mural yang sempat bikin geger. Lucu tidak sih, Cak, melihat tingkah pemerintah itu yang merasa terintimidasi hanya dengan gambar gitu. Padahal itu hanya gambar gitu kan. Ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah itu. Kira-kira sampai dapat sindiran kebebasan berpendapat, berekspresi dalam mengkritik pemerintah itu sudah dibatasi ya sekarang ya. Seperti kembali lagi di masa Orde Baru sampai bahkan. Kira-kira Cak Vicky menanggapi ini bagaimana melihat hal yang seperti Terus itu? saya dulu ini ya. Lanjut, Kalau saya lanjut. boleh berpendapat ya. Di tengah negara demokrasi ini, terus situasi yang sekarang kita hadapi berdasarkan dengan fakta ataupun realitas bangsa. Jadi kalau kita lihat secara kasuistik memang bisa dikategorikan ini dalam tanda kutip pendek berpikir ya. Jadi ada beberapa kasus ketika kita lihat bentuk ekspresi dari rakyat ataupun kelompok mahasiswa ya yang getol dalam hal ini untuk melakukan protes ke pemerintah dan respon dari kita bagi saya memang ada sedikit eh, missing link ketika kita kaitkan dengan makna demokrasi ya. Jadi responnya memang apa ya? Bagi saya pemerintah cenderung ketakutan atau mengeneralkan semuanya itu bentuk subversif ya, tindakan pemberontakan dan semacamnya. Padahal kalau kita lihat di negara Indonesia yang sistemnya demokrasi bagi saya itu fine-fine saja segala bentuk protes. Jadi demokrasi itu memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kritik jika ada kesalahan dalam segala kebijakan pemerintah. Itu ya, bagi saya begitu. Jadi kalau kasus itu memang begitu respon saya mati respon pemerintah sedikit ketakutan. Apa ya? Bukan bukan dalam artian bentuknya demokrasi tetapi otokrasi enggak. Secara sistem demokrasi, tetapi fobia. Mungkin ada masa gelap yang bagi saya menghantui rakyat sehingga pemerintah itu tidak begitu slow merespon kritik dan semacamnya. Padahal kalau kita lihat oposisi itu sangat berpengaruh ya di negara demokrasi. Mungkin itu sedikit pendapat saya. Jadi pemerintah itu merasa dihantui oleh kritik-kritik masyarakat meskipun hanya dengan gambar ya, Cak ya, nggak seperti Orde Baru dulu kayak biji tukul Ya, yang lantang menyuarakan puisinya gitu kan. Padahal ini hanya tapi dengan gambar. ya, tapi dalam arti itu kan kalau kita coret-coret tempo dengan kaligrafi ya bukan kaligrafi apa itu ya art dengan seni dan semacamnya
itu bentuk ekspresi karena dulu gak ada media online untuk membuat protes itu aksesnya terbatas agar diketahui publik. Tapi kalau sekarang bagi saya harus juga bisa dengan tulisan, apalagi sekarang sudah IT ya, serba kemajuan teknologi, bisa buat video dan semacamnya. Jadi harus juga fleksibel lah dengan perkembangan zaman. Nah, untuk Cak Syarif bagaimana menanggapi hal yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, soal makhluk yang bernama demokrasi ini perlu ditangkap dulu makna dan hendaknya gitu loh. Kenapa demokrasi ini penting? Satu. Yang kedua, kenapa demokrasi ini begitu penting untuk disuarakan atau diperjuangkan katakanlah. Semisal nih, dikit-dikit mahasiswa ngomong demokrasi, terus ada urusan kebebasan berpendapat itu dikaitkan dengan demokrasi, terus ada kaitan dengan penegakan hukum itu dikata itu demokrasi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi ini menurut apa? Itu yang menjadi penting untuk kita obrolkan. Tapi yang jelas sebelum makhluk demokrasi ini begitu ramai diperbincangkan. Artinya semisal nih pembahasan antara demokrasi dan Islam. Ada dulu pernyataan kita kalau mau ikut demokrasi yang mana? Demokrasi Amerika, demokrasi Timur, ya kan? Demokrasi Jepang atau demokrasi siapa misalnya? Dan yang selanjutnya adalah persoalan demokrasi misal saya kaitkan dengan Islam. Kenapa saya hubungkan dengan Islam? Saya hubungkan dengan agama katakanlah. Demokrasi dalam agama Islam itu seperti apa sih misalnya? Nah, kira-kira Islam setuju tidak kita sebagai umat Islam katakanlah ya. Kita sebagai ya, Islam sudah menyetujui demokrasi ini kira-kira Islam sudah menyetujui. Nah itu sudah dibahas oleh beberapa tokoh ya, termasuk Nurholis Najib misal. Yang saya tahu termasuk dialognya Kang Sobari budayawan itu dengan almarhum Abdurrahman Wahid dan sebagainya. Nah, di benak kita ketika mendengar istilah demokrasi langsung ada semacam kehendak untuk memperjuangkan itu. Kenapa? Spirit memperjuangkan demokrasi ini dari mana? Apakah itu datang dengan sendirinya, atau cuma ikut-ikutan, atau cuman kita ikut-ikutan tapi tak paham, atau biar alasan ngetrend misalnya. Oh ya karena teman saya ini memperjuangkan demokrasi, misalnya saya ikut. Ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa demokrasi ini kaitannya dengan Islam. Islam itu agama demokrasi ya. Islam itu agama demokrasi. Kenapa demikian? Karena satu, bahwa di dalam Islam itu agama hukum ya. Di dalam Islam itu dia agama hukum. Nah, di dalam fikih lah katakanlah, aturan fikih, aturan syariat, aturan hukum Islam. Nah, di demokrasi itu sendiri juga bicara sistem. Karena yang diperjuangkan di demokrasi itu adalah sistem. Makanya ada beberapa kritikus anggapan itu bahwa demokrasi itu yang berjalan itu adalah sistem ya, bukan tokoh ya. Jadi demokrasi itu menolak hero, menolak hero itu, demokrasi itu anti hero ya, anti hero itu demokrasi. Yang kedua, kenapa Islam dikatakan sebagai agama demokrasi? Di sana ada tradisi musyawarah ya. Entah lupa dalil muslimin, potongannya misal ada surah apa ya? Lupa lah. Tapi yang jelas
bahwa demokrasi itu menghendaki adanya permusyawaratan, adanya tradisi membahas. Nah, ini yang penting. Persoalan itu nanti berujung pada voting atau tidak voting, itu urusan lain. Yang penting kehendak untuk membahas ini. Ya, kalau di PMI itu, di organisasi PMI mungkin ada istilah penguatan di tingkatan tingkatan permusyawaratan. Misal nih, ada rapat BPH, ya kan? Ada rapat RTAR, ada rapat itu varian-varian. Tapi yang paling penting adalah tradisi membahas. Kalau tradisi membahas ini sudah tidak ada di sebuah organisasi, tradisi bermusyawarah ini, maka bisa dikatakan bahwa organisasi itu tidak demokratis. Yang ketiga adalah bahwa kehendak demokrasi itu sebenarnya dia berkehendak untuk memperbaiki kehidupan. Dia sedang memperjuangkan manusia, kemanusiaan untuk mencapai taraf hidup, ya. Taraf hidup yang lebih taraf hidup yang lebih baik, ya kan. Nah, di dalam ajaran Islam itu sendiri bahwa rugi seseorang ketika hari ini masih sama dengan hari kemarin. Hari ini masih sama dengan hari kemarin. Tapi katanya, demokrasi tidak begitu. Demokrasi itu menghendaki seseorang atau mengangkat derajat hidup seseorang untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Itu demokrasi. Ada istilah muhasabah. Ada istilah muhasabah. Ada istilah apa istilahnya? Merenung. Kalau dalam internal individu seorang itu ada istilah muhasabah diri untuk kemudian kira-kira yang saya salah ini apa? Koreksi ya. Jadi di poin bahwa demokrasi ini tujuannya untuk memperbaiki kehidupan, dia bahwa untuk memperjuangkan atau memperbaiki kehidupan harus ada syarat, ya. Katakanlah sejahtera, ya. Memperbaiki kehidupan ini saya bahasakan sebagai cita-cita sejahtera. Cita-cita sejahtera. Terus dengan apa cita-cita sejahtera itu bisa dilaksanakan? Yakni dengan ditegaknya keadilan. Nah, itu ya. Dengan tegaknya keadilan. Jadi syarat sesuatu itu dikatakan sejahtera ketika unsur pokok yang ada dalam kesejahteraan, yakni keadilan, itu tegak. Itu tegak. Itu aja. Itu pengantar dari saya. Kan tadi Cak Syarif sudah menjelaskan tentang apa makna demokrasi, penting tidaknya. Kira-kira melihat kepekaan mahasiswa yang krisis demokrasi sekarang ini, harusnya itu sangat perlu diperhatikan gitu ya, tentang kepekaan mahasiswa ini gitu. Cak Syarif melihatnya mahasiswa sekarang tuh bagaimana sih terkait demokrasi ini? Ya, sebenarnya saya tidak punya pandangan, di samping alasan karena sudah lulus satu, dan yang kedua jarang yang ketiga saya mencoba menafsir, ya, entah ini tafsir yang keliru atau yang tidak keliru, nanti bisa dikoreksi lagi. Tapi yang jelas, bagaimana dengan tradisi demokrasi mahasiswa hari ini? Ya, tradisi demokrasi hari ini. Gampang saja. Kira-kira mahasiswa ini punya tradisi membahas enggak? Punya tradisi diskusi enggak? Punya tradisi membahas sesuatu enggak? Semisal, dalam tanda kutip, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan banyak. Kalau syarat-syarat itu tidak ada, ya, kebiasaan itu tidak ada, berarti mahasiswa ya tidak sedang memperjuangkan demokrasi,
Kira-kira gitu. Dia aktif aktif TikTokan, aktif apa dan sebagainya. Itu kan medium ya, medium. Cuman aktif TikTok dan sebagainya. Nah, tradisi membahas di organisasi, ini ada enggak? Kalau itu tidak ada, berarti sebuah organisasi sedang tidak memperjuangkan demokrasi. Ketika tidak memperjuangkan demokrasi, terus apa yang dia perjuangkan? Itu dari Kalau itu. Cak, dari Cak Vicky sendiri menanggapi mahasiswa yang krisis akan demokrasi ini bagaimana Cak Vicky? Kalau saya jadi melihat secara harfiah dulu ya. Demokrasi itu asal katanya itu kan peristilahan atau secara diksionari ya. Itu berasal dari bahasa Yunani, demos sama kratos. Artinya rakyat menjadi hal yang utama. Kedaulatan rakyat yang utama. Demos itu kedaulatan, kratos itu artinya rakyat. Itu. Jadi kalau seandainya di negara demokrasi yang sejahtera bukan rakyat, hanya sekelompok orang oligarki, terus kelompokrasi, itu hanya saja itu secara harfiah. Nah, terus kemudian kalau saya ditanya, mahasiswa kira-kira sekarang gimana? Nah, bagi saya mahasiswa sekarang harus cermat. Saya sepakat dengan Cak Sarip ya. Gaya diskusi itu men-trigger atau memicu kita untuk tajam terhadap realita atau peka terhadap persoalan sosial, apalagi di negara demokrasi. Nah, yang aktual problemnya sekarang apa di negara demokrasi? Saya pikir ada dua garis besar yang perlu ini ya kita cermati. Yang pertama, sudah harus intoleran terhadap tindakan yang intoleransi. Tidak boleh toleran melakukan tindakan intoleransi. Artinya kita jangan toleran terus nih. Ada mereka intoleransi terhadap kita. Nah, siapa yang dimaksud ini? Kalau saya pernah baca bukunya Chantal Mouffe, itu bagus buku ya. Itu sangat mengkritik gerakan right and populism ya. Gerakan populisme kanan, gerakan yang mengatasnamakan rakyat, yang dipoles dengan agama, mengangkat isu populis, tapi mimpinya atau imajinasinya merubah sistem demokrasi menjadi sistem. Nah, itu yang kita garis bawahi. Karena di negara demokrasi yang paling prinsip itu kebebasan berpendapat. Kalau kita mengatasnamakan kebebasan berpendapat, ingin merubah sistem, kira-kira gimana, Mbak? Saya nanya, negara demokrasi harus bebas berpendapat. Karena kebebasan ini, karena liberation, hak untuk berpendapat bebas, dibuka secara lebar, mereka menyuarakan untuk merubah sistem negara. Itu persoalan yang sekarang. Makanya Chantal Mouffe itu mewanti-wanti kita hati-hati dengan untuk membobardir, untuk meradikalisasi cara berpikir atau bernegara kita yang sudah sejak lama diwariskan oleh leluhur kita. Kita ini nation state, bukan religion state. Itu sepakat sudah ada founding father ya, bukan religion, bukan sistem Islam kita. Kalau mau sistem Islam ya ke Timur Tengah saja. Jadi itu masalah yang sekarang. Menjadi budaya yang dibudidayakan oleh mahasiswa hal-hal yang kontraproduktif, dalam artian tiktokers, terus mereka itu aktif di ini jadi selebgram dan semacamnya. Kira-kira ini menjadi aktivitas yang men-trigger, memicu produktivitas belajar enggak? Atau cara berpikir kritis kita ini mahasiswa yang sekarang ini ya, itu bisa dengan jelas-jelas memberikan justifikasi benar salah, maksudnya mengabstraksikan ini kebijakan yang tidak pro rakyat, jadi bisa membaca landasan etis atau penimbangan etis. Jadi contoh, pemerintah membuat regulasi, membuat peraturan, membuat undang-undang
Kita jangan hanya semerta-merta menerima begitu saja atau taken for granted, menerima dan menjalankan apa yang dibentuknya dalam aturan itu ya. Kita harus peka menanggapi kebijakan itu. Contoh kayak kemarin di tengah situasi COVID ini ada kebijakan apa itu prakerja, terus apalagi beberapa aturan perpres, perda dan semacam yang dikeluarkan. Kira-kira pertimbangan etisnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak. Jadi sesederhana itu kita harus memahami kebijakan dari pemerintah. Kira-kira kebijakan ini dibentuk, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Membela siapa, maksudnya membela siapa dan memberontak atau melawan siapa kebijakan ini. Jadi dek ya, bagi saya ya, kalau niatnya bantu semua orang bisa, tetapi kita ya jangan harus di atas, di-upgrade lagi. Kita bisa mengamati kira-kira bantuan dari pemerintah maksimal nggak kepada masyarakat, dirasakan secara jelas nggak? Saya nanya ini apa ya, maksudnya dialogis ya ke dek moderator membantu ya. Ini saya kasuistik. Ada pasangan suami istri. Suami ini ditekan ekonomi keluarganya ya. Butuh uang 30 juta. Keliling 7 hari dapat. Lantas kemudian istri itu memiliki untuk membantu suami dalam persoalan ekonominya. Kemudian si istri itu menghubungi mantannya, lalu kemudian dikasih pinjaman dan dikasih kepada suami. Lah otomatis suami langsung, saya cari 7 hari ruwet 30 juta, kau cuma 1 hari kok tiba-tiba dapat, dari mana uang ini? Ditanya dari mantan. Bantuan ini bukan justru bantu menambah broken, maksudnya menambah pertikaian di antara rumah tangga itu. Akhirnya hampir pisah ranjang suami istri itu. Jadi overthinking sudah. Ada apa nih kok bantu istri saya? Wong sudah mantan. Apa tujuannya? Kok tiba-tiba dikasih? Kira-kira tindakan istri benar nggak? Saya minta pendapat. Membantu jadi pinjaman ke mantannya. Benar nggak? Ya, kalau konteksnya itu dalam hal membantu sih, bagi saya itu tindakannya benar, Cak. Tapi caranya yang salah, meminjam itu ke mantan. Ya, gak apa-apa sih, Cak. Kalau menurut saya sih. Berarti benar ya, nggak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Gini, jadi ini yang dimaksud. Kita kalau di level ini hanya mengatakan, oh ini bantuan cukup selesai, wes. Tidak lebih kepada tahap bantuan ini maksimal nggak, membantu nggak rakyat. Jadi wanita kalau niatnya membantu, kenapa dia nggak nyuruh pacarnya kasih uang 30 juta ke koperasi, suruh dia itu koperasi. Kalau ditanya suaminya dapat dari mana, pinjam ke koperasi, selesai. Nggak ada pertikaian rumah tangga. Nah itu pertimbangan yang harus dipikirkan. Jadi kalau cuma membantu kebijakan undang-undang yang dikeluarkan itu nggak cukup. Jadi mahasiswa harus cakap membaca itu. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi kita di negara demokrasi ya. Jadi itu akut untuk saat ini. Yang pertama, kita harus intoleran terhadap segala tindakan yang intoleransi. Terus yang kedua, harus mewanti-wanti gerakan right and populism. Jadi gerakan populisme kanan. Karena itu bagi menurut Chantal Mouffe ya di bukunya itu sangat menjadi ancaman di negara demokrasi karena mengatasnamakan kebebasan berpendapat, dia seliberal mungkin mengungkapkan merubah sistem negara demokrasi, merubah secara prinsipal. Itu bagi saya. Kalau ya mahasiswa sekarang begitu saja nggak cukup cakap untuk membaca realitas kebijakan pemerintah. Jangan pemerintah, kampus aja sudah. Kira-kira yang itu atau yang aksi masyarakat. Jadi dari isu yang diangkat itu sudah bisa menjadi abstraksi. Kita bisa membaca otak-otak dari mahasiswa. Oh ini dangkal ini. Kok cuma itu sih yang diangkat? Terus goalnya apa? Jadi itu saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri ya gimana problematika yang terjadi di lingkaran mahasiswa untuk saat ini.
Itu pendapat dari saya. Oh ya, baik, Cak Kiki. Cukup jelas sekali menggambarkan mahasiswa yang kepekaan mahasiswa terhadap demokrasi sekarang gitu kan, Cak. Terkait juga kan katanya Cak Syarif ini, negara kita adalah negara yang berkonsep pada negara hukum. Tapi apakah demokrasi yang sekarang demokrasi yang diterapkan di negara sekarang ini berlawanan nggak sih, Cak, menurut Cak Syarif? Begini ya, di beberapa hal bahwa demokrasi itu memang harus diperjuangkan. Kenapa demokrasi itu harus diperjuangkan? Untuk saat ini di negara Pancasila ini memang itu yang menjadi cita-cita bersama, ya, cita-cita bersama dan seakan-akan menjadi cita-cita mulia. Ya. Kembali ke pembahasan awal, sedikit menyinggung pembahasan awal. Kenapa demokrasi itu begitu dicita-citakan ya? Kenapa begitu diperjuangkan? Kenapa begitu diperjuangkan? Ya, satu alasannya bahwa dengan demokrasi kita ini bisa menempuh atau mencapai taraf hidup yang lebih baik. Jadi demokrasi itu bukan perspektif kemapanan ya, tapi perspektif proses ya. Bukan perspektif kemapanan, tapi perspektif proses. Sama dengan organisasi PMII semisal, karena ini berbicara dengan PMII, bahwa ketika teman-teman PMII ini Geraha Ulul Albab itu dijadikan sebagai perspektif kemapanan, enak nih, PMII sudah punya gedung permanen, punya tempat, punya ini, tidak usah ngontrak lagi dan sebagainya. Itu perspektif kemapanan. Itu perspektif kemapanan, dia akan berhenti. Dia akan bangga terhadap dirinya, sudah punya senior gawat, katakanlah, sudah punya senior, sudah mampu membangun Geraha Ulul Albab, sudah membuat gedung yang bagus, katakanlah. Maka dia terhenti. Ngapain proses lagi sebenarnya? Wong kita sudah mapan, terus sudah banyak dan sebagainya. Itu akan mengganggu terhadap proses demokrasi. Ya, harusnya pandangan-pandangan itu, perolehan-perolehan itu, pencapaian-pencapaian itu bukan dijadikan sebagai perspektif kemapanan, tapi perspektif proses ya. Perspektif proses, sehingga sering kita jumpai oleh senior-senior, misalkan alumni-alumni yang sering mengulang-ulang bahasa selamat berproses. Itu bagian dari cita-cita demokrasi. Yang kedua, persoalan demokrasi atau tidak, sebelum menyangkut pada isu-isu nasional, kira-kira ketika berbicara posisi TNI terhadap negara, maka sampel ataupun contoh yang paling mudah diketahui oleh teman-teman PMII di wilayah bawah adalah hubungan rayon atau komisariat dengan fakultas ataupun perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau dekan itu direpresentasikan sebagai negara kecil, ya, dan PMI sebagai organisasi ekstra, dia sebagai lembaga modern yang menjadi alat kontrol ya, kampus. Sederhana saya bertanya, semisal nih, ketika ngomong posisi PMI dengan kampus semisal, atau dalam skala makro kita bertanya siapa ketua umum sekarang semisal, Kus AB semisal, posisi Kus AB PPPMI dengan negara hari ini piye,
Ketika kita pertanyaan ini kita bawa ke level paling bawah, dia akan juga bertanya, posisi ketua rayon semisal, posisi rayon semisal, dengan dekan hari ini, iya. Saya pernah diskusi mulai dulu. Saya pernah melemparkan beberapa wacana. Misal, kira-kira PMI kalau puasa intra berani enggak? Takut. Puasa intra ya. Puasa Takut. intra, misal. Itu bagian dari branding ya. Strategi marketing itu. Ini menarik. Ya. Ini diskusi ini menarik ya. Semisal PMI puasa intra semisal. Ketika kita mau mengambil contoh sejarah semisal. NU dulu menjadi partai semisal ya. NU dulu jadi ormas. Setelah jadi ormas jadi partai. Setelah jadi partai, hitoh kembali jadi ormas lagi dan sebagainya. Kalau kita umpamakan pada hari ini, itu bahwa NU dulu ada kecenderungan ketika masih jadi partai ya, NU ketika masih jadi partai, ada kecenderungan NU terlibat dalam urusan-urusan politik praktis ya, perebutan kekuasaan. Ya. Ketika itu coba dikontekstualisasikan pada hari ini semisal. Ketika teman-teman PMI ketika teman-teman PMI menganggap bahwa proses perebutan kekuasaan katakanlah, proses perebutan kekuasaan itu dianggap sebagai kemapanan, ya, dianggap kemapanan dan terlena oleh kemapanan itu sendiri sehingga kemapanan itu menjadi terbengkalai semisal, maka relevan menjadi pertanyaan, ya apa PMI puasa intra aja kalau begitu, berani enggak misal? Takut. Nah, ini akan menjadi diskusi panjang. Ini akan menjadi diskusi panjang. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang setuju. Saya setuju agar PMI kuat internalnya biar fokus ngurusi kader dan sebagainya. Alienasi ngurus nulis misalkan, alienasi ngurus nulis, alienasi ngurus penerbitan rutin, alienasi fokus kaderisasi dan sebagainya. Nah, ada yang bilang, oh tidak, ini saya tidak setuju, misalkan dan sebagainya. Kira-kira kalau moderator ya, semisal pada hari ini menjadi pengurus aktif ya, katakanlah umpama, kira-kira berani nggak? Kalau berpendapat berani nggak? Mau nggak? Setuju nggak kira-kira kalau ekstra puasa intra? Sangat setuju sih, Cak. Karena apa sih, Cak? Bagi saya tuh untuk pendistribusian kader itu enggak hanya di ladang intra saja sih, bisa di luar intra sekaligus gitu, enggak hanya melulu soal intra. Tapi kok ada pamflet Kok ada pamflet Moderator ya. Pengurus ya. Kritik itu tidak boleh ditanggapi sebagai dengan sikap musuh ya. Kritik itu ya sesuatu yang berharga bagi kita dan sebagainya. Nah, diskusi-diskusi macam begini, ketika menyoal posisi PMI dengan kampus. Kampus itu kan instrumen negara. Dia kan negara. Dia representasi di negara. Pendek kata, Pak Babon itu terjemahan dari Jokowi. Gitulah maksudnya. Pak Babon itu terjemahan dari Jokowi dan sebagainya. Artinya kampus dan segala sistemnya yang ada di dalam akademik itu bagian dari negara. Nah, PMI yang punya wilayah kontrol, wilayah evaluasi, wilayah apa dan sebagainya, wilayah mengawasi, kira-kira semisal terlena dan perolehan kekuasaan ya dalam tanda kutip ya, distribusi kader ke intra itu dan membuat rayon itu atau internal PMI itu sendiri ini terbengkalai misalkan, tidak diurus, ini kan kecelakaan. Maka relevan pertanyaan, kira-kira kalau absen intra berani enggak? Ya, ini berani enggak? nggak berani karena
Ketum Mufar itu Cak Imin ya. Cak Imin Iskandar. Muhammad Iskandar. Oh, iya. Iya, Mufar kecil. Itu ya. Aduh. Ya, ya udah harus dijawab tadi. Itu udah harus dijawab. Udah harus tapi menarik untuk dibahas ya. Menarik untuk dibahas. Karena kalau tetap perspektif kemapanan, maka teman-teman PMI akan terhenti. Titik gitu. Ngapain kita kita membahas sesuatu yang ribet-ribet misalkan dan sebagainya. Lawong satu, senior kita loh banyak yang gawat sudah, misal. Kita loh sudah punya gedung, misal. Kita loh sudah banyak kadernya, kita loh sudah banyak seniornya, kita loh sudah punya banyak senior di dalam kampus, misal. Kita loh sudah banyak senior di DPR, kita loh sudah banyak dan sebagainya. Maka itu kalau kita terjemahkan sebagai perspektif kemapanan, maka yang ada adalah yang rugi adalah generasi selanjutnya. Ya angkatannya sampean ini yang rugi. Seperti sampean, seperti dan sebagainya. Karena tidak akan gigih kembali ya. Tidak akan gigih kembali, tidak akan semangat kembali, tidak punya kerelaan dan keikhlasan yang begitu tangguh ya menghadapi proses. Sebab senior-senior kalian yang sudah mapan katakanlah, yang sudah duduk non ya semisal, kalau perspektif pengapanan, itu dia lahiran dari atau proses dari angkatan 90. Proses dari angkatan tahun 2000. Dia proses dari angkatan 2010 semisal dan sebagainya. Itu mereka sudah berdarah-darah ya dulu. Kalau sahabat-sahabat angkatan sekarang itu terus-terusan leyali ya. Lalu nanti ya kalau urusan bahwa berorganisasi itu jadi ini jadi itu, terus jadi apa? Akhirnya begitu lah. Kalau perspektif jadi-jadian ya. Kalau perspektif jadi-jadian. Itu menurut saya sih untuk saat ini. Kalau disuruh puasa intra sih saya sepakat sekali. Sepakat, siap. Awas kamu nanti kenyataannya di inbox ketua rayonnya. Nanti di inbox ketua rayonnya nanti kan. Ya dibales loh Cak kalau di inbox ya, kan gitu. Iya. Ya Cak, untuk terkait demokrasi tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Sebetulnya saya juga selaku mewakili kader PMI itu juga jengkel melihat kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah nasional maupun demokrasi itu sangat minim. Harusnya kan generasi kita itu bisa jadi harapan sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Ya, tapi kenyataannya kan taunya malah ikut-ikut mengepakkan sayap kebinekaan dengan menyebar baliho kecil di story-story gitu kan Cak ya. Itu kan karena saya mengikuti podcast yang sebelumnya ngomongin kepak-kepak kebinekaan. Iya. Gitu kan. Juga tidak lepas dari kebebasan berpendapat nih Cak. Mari kita sama-sama amini kritik-kritik yang dibuat oleh BEM UI. Jokowi adalah the king of lip service gitu. Sudah kayak senior aja Jokowi ini ya, Cak ya. Ngomongnya itu kayak ngegodain dedek-dedek. Kalau ada apa-apa hubungi saya ya, Dik ya gitu kan. The king of lip service gitu. Karena memang benar ya, Cak ya, dalam pernyataannya saat debat kandidat itu poin-poin presiden yang di-highlight malah justru kebalikannya gitu. Misalnya seperti beliau mengatakan akan memperkuat KPK gitu, nyatanya makin memperlemah. Sekarang kan fenomena yang sedang masih ditelisik itu kan tentang 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan gitu. Menurut saya itu sudah sangat kontras ya dengan janji Jokowi waktu itu. Menurut Cak Vicky sendiri melihat hal yang seperti ini gimana Cak? Negara yang semakin miris seperti ini terkait demokrasi bagaimana? Kalau saya berpendapat itu kan viral karena BEM UI ya kalau nggak salah. King of apa itu? Lab service ya? Gimana lupa? Lip service.
Ya, Ya, jadi kalau bahasa kasarnya itu disuruh menanggapi protes-protes dan kritik dari masyarakat itu hanya memberikan penawar saja, penawar rasa sakit. Jadi kayak kayak tadi KPK, gimana? Kenapa the king of life service branding, isu-isu branding, membranding isu dan semacamnya, atau pengalihan isu. Bagi saya, kalau dilihat dari satu sisi, fan-fan saja. Tetapi inkonsistensi yang ditekankan, inkonsistensi yang tidak dibuktikan oleh pemerintah membuat makin tidak percaya. Kayak kamu lah, kamu putus nyambung sama pacar, putus pacaran lagi, mas agak ada rasa traumatik untuk gak percaya sih dengan fakta begitu, terus masih percaya kepada cowok yang brengsek dalam tanda kutip, itu berarti dipertanyakan. Berarti ya dalam artian kamu masih bodoh, maksudnya dalam artian kenapa masih percaya wong sudah berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Nah, kalau pemerintah sudah begitu, kita harus ini ujian dari rakyat ya. Kita harus konsisten mengawal isu-isu politis, populis ya, bukan elitis, isu-isu masyarakat semacamnya. Karena itu bagian dari strategi pemerintah, biar sudah pemerintah itu membuat retorika palsu, bingkaian yang menyejukkan ketika didengar, tapi faktanya nggak sesuai dengan realita. Biar sudah, yang penting kita harus tetap konsisten. Ya. Terus selanjutnya saya tadi menarik ya, saya sedikit jinggung ketika dikontekan di PMI ya. Kan lebih kecil kalau di Al-Quran itu minimal di keluarga karena ada pemimpinnya. Kalau di keluarganya siapa yang menjadi suami? Kalau di masjid siapa? Ada kiai. Kalau pemerintah siapa? Ada presiden. Prinsip demokrasi itu musyawarah, daya diskusi yang tidak mengedepankan. Jadi legowo untuk menerima pendapat orang lain, lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain dan introspeksi terhadap pendapat orang lain. Dan ini ketika ya katakanlah ketika beliau berdebat dengan orang kafir, ada jokes, kalau sekarang jokes ya, dijadikan tweet bagus ya. Beliau mengatakan begini ketika berbeda pendapat, mungkin pendapatmu benar dan pendapatmu benar. Ini sederhana tapi dalam. Ini menggambarkan kalau negara demokrasi itu kita terbuat dari tanah, gak boleh ego. Bagaimana tanah kita ibaratkan sebagai metafora tadi ya. Tanah itu diinjak, terus kita kencingi, kita kasih nya hewan, semuanya ada di tanah, tapi tanah memberikan dengan tetap subur, menumbuhkan tumbuhan, walaupun diinjak, dikasih kotoran. Itu diproyeksikan oleh manusia. Kalau manusia ego di negara demokrasi, bukan melambangkan negara demokrasi, saya rasa dia itu lahir di tanah ketika dikaitkan dengan rasa intra dan semacam. PMI kalau diibaratkan barang ya, bagaimana kita mengintervensinya, bagaimana kita memprovokasi barang itu sesuai dengan harapan kita. Kita gini, kalau di bagi Sartre ya, eksistensialisme filsafat ya, ada istilah entre ensoy, ada entre osoy. Entre ensoy ini subjek yang bebas, manusia itu bebas melakukan kehendaknya, free will, bebas melakukan berkehendak ya. Kalau anthropos, dunia benda yang diproduksi oleh manusia. Saya sederhanakan begini, pisau sudah menyebabkan darah jika digunakan bunuh, dan juga pisau sering mengeluarkan darah untuk menolong orang. Yang pertama, pisau mengeluarkan darah untuk membunuh orang. Yang kedua, pisau mengeluarkan banyak darah untuk menyelamatkan orang. Yang pertama ini pisau digunakan oleh pembunuh. Yang kedua, pisau digunakan oleh dokter. Jadi dalam pisau ini
kaderisasi rekrutmen pending isunya dengan hal kemarin itu ketua senior saya jadi gubernur, jadi Menpora, jadi ini ketua MPS, ini itu semua PMI semua. Nah, itu kita secara gak langsung kita menjadikan PMI sesuai dengan kita harapan yang lebih kepada hal-hal yang eksistensial, popularitas saja, bukan esensial. Nah, ini bagi saya lebih subjektif ya. Tergantunglah banyak strategi, banyak arah. Bagaimana brand kaderisasinya? Kalau dia mempermak lembaganya sesuai dengan harapannya, yang beroutput daya yang produktif, kayak tulis menulis alienasi. Terus kalau di FEBI ada korek ya, diskusi ekonomi. Itu kan lembaga kayak benda yang interview kelompok manusia untuk melahirkan budaya-budaya yang bagi saya produktif, bukan huruf, bukan selfie, maupun bukan hanya punya sir atau PMI nggak boleh begitu. Kalau sekedar refreshing nggak apa-apa bagi saya. Itu ya. Jadi tadi pertanyaannya dari Mbak Novi, kita nggak boleh dalam musyawarah karena prinsipnya musyawarah. Terus ketika mulailah dari yang paling kecil. Jadi ada motivasi ya yang bagi saya. Ya, untuk Cak Syarif sendiri nih menanggapi dari apa yang dibicarakan sama Cak Vicky bahwa demokrasi itu tentang musyawarah lagi-lagi gitu. Juga terkait statement apa? Terkait kritik-kritik BEM UI atau kebebasan, sekali lagi kebebasan berpendapat yang dibatasi. Gimana Cak Syarif sebagai yang sudah mendahului kita gitu melihat fenomena yang ada sekarang? Dikira mati. Pensiunan ya. Jadi begini, saya ulang lagi, kalau pandangan makro ya, pandangan nasional, saya kurang begitu update sih. Dalam tanda kutip ya, PMI Mangli ya, dengan ini PMI Kaliwates ya, Madhab Mangli dan Kaliwates. Iya. Dari beberapa tahapan sejarah, memang unik ya. Jadi dulu tradisi membahas itu, kalau di angkatan saya itu, dulu itu sebelum saya itu berbasis kontrakan. Dulu begitu deh. Itu tradisi membahas itu angkatannya berapa? Siapa ya kalau dosen sekarang itu? Siapa ya dosen kampus ya IN itu ya? Yang sudah mapan ya? Siapa ya? Martoyo. Ya mungkin yang saya tahu mungkin sahabat Ansori dan sebagainya. Dan berapa senior. Dia itu tradisi membahas itu berbasis kontrakan deh. Ya, pindah ke generasi saya itu. Jadi dulu saling membahas itu, lalu dibawa ke rayon itu. Ini perspektif kubu kontrakan. Ya tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Iklim begitu tidak apa-apa. Itu dibawa ke rayon, adu argumen dan sebagainya. Pindah generasi saya itu sudah berbasis komunitas ya. Berbasis komunitas. Tradisi membahas itu perspektif stabilisasi ini berbasis komunitas. Kan tidak mungkin kan kader sebanyak itu membahas sesuatu itu semuanya dialog.
Jadi dulu menyebar, membuat komunitas-komunitas kecil nih dan lain sebagainya, sebagai ruang ekspresi dan sebagainya. Lambat laun, maka ada semacam reduksi, ada semacam proses sejarah bahwa komunitas-komunitas itu kemudian tidak tidak menjadi dia sudah besar ya, dia sudah besar. Komunitas-komunitas itu sudah besar. Maka kemudian terlepas dari akibat ekses yang ditimbulkan, maka lahirlah semakin tradisi diskusi itu berbasis komunitas yang itu di-SK oleh rayon. Yang di-SK oleh rayon. Semisal nih, kayak aliansi. Banom tak ya? Korek. Jadi Banom tak ya? Nah, betul dari Banom. Kalau di Usuluddin itu ada Manunggal, ya kan? Kalau di Syariah itu ada JBRS ya, ada apa dan sebagainya. Entah kalau dakwah, kalau tarbiyah itu ada apa? Pokoknya begitu loh. Jadi proses perjalanan sejarah, perspektif sejarah bahwa tradisi membahas kita ini sebenarnya sudah berlangsung. Itu dong. Satu. Dan yang kedua, jika kemudian dihubungkan dengan istilah demokrasi, bahwa demokrasi itu kepatuhan terhadap hukum, dan yang kedua adalah penegakan hukum. Itu demokrasi. Pada proses-proses ini demokrasi atau tidak dan sebagainya. Ini demokrasi atau tidak dan sebagainya. Sub penunjang untuk bahwa sesuatu itu dikatakan demokrasi itulah kemudian yang mengantarkan bahwa organisasi itu menuju demokrasi. Sesuatu yang berbeda, pembahasan lain semisal, kalau boleh sedikit curhat ya, bahwa organisasi itu dia pelambang identitas modern. Demokrasi itu dia bukan demokrasi. Organisasi itu dia lambang dari atau ciri dari kehidupan modern. Kehidupan modern. Jadi kehidupan modern itu semua tumpuan kegiatannya ada pada lembaga, pada manusia. Beda dengan masyarakat tradisional yang itu ciri-cirinya adalah kolektif kolegial. Di masyarakat tradisional begitu. Semisal nih, di masyarakat tradisional tradisi mau membantu orang semisal mau membantu pasang genting, ada orang renov rumah di sebuah pedesaan perkampungan. Ketika ada orang di masyarakat tradisional, ketika ada orang yang mau membantu, kebetulan mau berangkat ngarit semisal, maka dia menentukan dulu sebentar, sabar istilahnya. Dia kemudian secara naluri berangkat untuk membantu, ikut gotong royong, membantu bahu-membahu, juga urut tenaga agar bisa perbaiki rumah. Itu di masyarakat tradisional. Termasuk orang mau membantu orang semisal. Orang mau membantu orang. Semisal nih, mau ngasih santunan bubur semisal. Itu kan ada dulu. Odok tetangkan semisal. Tetangkan odok dan sebagainya. Ini ada bubur dan sebagainya. Nah, di masyarakat tradisional itu siapa ketua panitia pembagian tajin bubur. Tidak harus menunggu organisasi. Jadi, pusat kegiatannya itu dilakukan oleh orang per orang. Sesukanya. Di masyarakat modern, tumpuan kegiatannya itu ada pada lembaga. Semisal orang mau memintarkan orang, itu kan di masyarakat tradisional itu dikasih tahu. Semisal karena punya kedekatan kontrakan, karena punya kedekatan satu kamar kos misalnya, ya cukup
Kamu kasih tahu ya, kamu belajar teorinya Habermas, misalkan. Kamu belajar teorinya ini, semua dikasih tahu. Tanpa harus terjadwal, tanpa harus ada panitia. Tanpa harus ada berbeda kemudian lulus apa ya, lulus tesan BIMTES itu, OPAK dan sebagainya, maka PMI membuat kepanitiaan, membuat ketua OC, memilih ketua OC, memilih ketua SC, memilih perlengkapan, memilih bendahara, memilih konsumsi, memilih protokoler dan sebagainya. Itu diperuntukkan hanya untuk satu tujuannya, mau membimbing orang. Itu dah. Mau membimbing orang. Itu di masyarakat modern. Dan ini kita jumpai nih. Semisal nih, kalau di masyarakat modern, masyarakat kota misal, kalau ada orang jatuh kecelakaan, orang-orang akan bilang, nunggu yang berwajib, nunggu yang berwenang, nunggu panitia penyelamat yang dibentuk oleh negara. Nah, itu bedanya. Kalau di masyarakat tradisional, kalau ada orang kecelakaan, misal orang jatuh, orang tabrakan dan sebagainya, dia dengan spontanitas tanpa harus nunggu siapa ya penyelamat, kepolisian dan sebagainya, dia otomatis membantu, menggotong, membawa ke rumah sakit. Berbeda kemudian nilai-nilai di masyarakat modern itu seakan-akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia. Ini sederhana saja. Sekarang bikin diskusi begini. Macam begini. Ini harus ada kopnya. Harus ada panitianya. Siapa panitia dalam hal ini? Ya alienasi. Harus ada namanya dulu. Ya gitu. Kalau di masyarakat tradisional, ya harus ada begini. Kalau kita mau organisasi ya, kalau kita mau membahas sesuatu, ya cukup bahas di warung, di mana dan sebagainya. Tapi karena ada kecenderungan bahwa kumpulan-kumpulannya adalah lembaga, maka sekarang hampir semua lembaga. Panitia kuburan, misalkan yang sekarang yang viral di Jember, misalnya berita itu, panitia penggali kubur, ada panitianya nih. Seminar panitia ini harus diketahui oleh kader PMI. Makanya kalau ini memang benar-benar organisasi, kalau dalam itu jamiah, kalau benar-benar mau organisasi, maka dia harus benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah lembaga yang bekerja adalah sistem. Yang bekerja adalah sistem, bukan tokoh, bukan ketokohan. Itu sih menurut saya beberapa pengalaman yang saya ketahui. Karena ini sudah lewat dari jamnya ya, Cak ya. Saya hanya bertanya menurut keresahan saya nih, Cak, sebagai pengurus sekarang. Oh, kamu pengurus? Biasanya nih, Cak ya. Oh, enggak, kader PMI. Oh, tak kira pengurus. Nah, kader PMI itu dia yang sudah ikut mentar. Kader itu menurut konstitusi adalah yang sudah ikut PKB. Ya. Keresahan saya nih terkait kebebasan berbicara di ranah PMI. Mungkin ini bahasanya agak sensitif sih, Kak. Karena saya melihat itu kebebasan untuk berpendapat, berbicara itu masih dibatasi gitu. Itu juga salah satu hal yang saya kulik, itu ada unsur hegemoni dari senior-senior. Nah, hal-hal yang seperti itu gimana nih, Cak? Harusnya kalian sebagai senior-senior nih, untuk saya itu maksudnya pendapatnya itu bagaimana gitu? Apakah
apakah kita itu sedang melakukan sebuah hal yang di dalamnya itu ada dosa-dosa dari sebelum para pendahulunya atau bagaimana? Ini kok, Ya masih putus-putus ya? aku takut nih Putus-putus. kalau urusan dosa itu. Jangan bawa dosa. Oh ya sudah, kalau gitu terkait yang pertama saja ya. Mulai senior. Yang membatasi, bentar, itu yang membatasi siapa? Iya, Oh, iya. iya. Siapa itu? Masa terjadi di PMI itu? Ya. Ini Loh, bahaya ya, Yang ini makanya. membatasi itu siapa? Kan saya kan nggak Atau tahu apa? itu. Kan saya kan nggak tahu masalah yang seperti itu. Saya cuma melihatnya Maksudnya- secara general gitu. Iya, ya. Contoh satu, katakan satu contoh yang membuktikan itu. Kalau PMI itu memberikan batasan dalam berpendapat kepada kader. Oke, seperti ketika rapat angkatan. Jadi ketika rapat angkatan, jadi ada sebuah kelompok gitu yang mendapat hegemoni dari senior-seniornya bahwa kamu harus mengatakan yang A ya gitu, jangan yang B gitu misalnya. Oh, terus. Seperti itu. Itu kan dibatasi loh, Cak. Padahal kita mau ngomongin soal Y gitu. Oh, Atau iya, iya. ya seperti itulah gambarannya. Saya ya menanggapi itu ya. Kalau saya ini ya, kalau saya tidak mendapat gambaran utuh, Ya Allah sinyal. makanya nanti saya tidak bisa jawab, mohon maaf. Ya bagaimana Cak Syarif? Sahabat Vicky dulu, Vicky dulu. Oh ya, Oh, siap, bagaimana Cak Vicky? Menanggapi hal yang seperti itu. Saya sepakat tidak Sarif. Maksudnya selama saya ber-PMI kurang lebih apa tahun? 7 tahun. Saya hampir paripurna di PMI itu ya. 7 tahun. Nggak lanjut ke cabang, selesai di komisariat. Jadi problem untuk apa yang seperti kamu sampaikan ini, jelas suara saya deh. Iya Cak, iya. Ya, jadi masalah senior membatasi kader itu gak terjadi dulu. Maksudnya saya gak pernah mengalami itu. Entah itu hanya karena apa ya? Karena subjektivitas saya, karena saya proses di ranah ini, atau terjadi ke semua angkatan saya, ke semua teman-teman saya. Tapi yang saya alami gak pernah ada fakta bahwasanya senior membatasi berpendapat kepada kader-kader. Tetapi kalau dipaksa untuk merespon kondisi yang dialami adik-adik ini, paling ketika hal ini terjadi ketika pemilihan atau ketika kalau diskusi saya rasa gak ada. Hanya ketika momentum tertentu. Itu dah, iya deh ya. Jadi Iya, ketika, iya Cak. Ya yang saya maksudkan itu ketika momentum-momentum penting itu. ya, jadi jangan diabstrakkan lah. Penting itu berarti pemilihan rayon lah gitu ya, katakanlah. Ya. Jadi kalau seandainya ada upaya hegemoni, ada intervensi, ada provokasi dari senior, ini justru tidak mengarah kepada kemajuan. Maksudnya untuk memajukan PMI nggak bisa, sangat terancam. Bagaimana kita mau demokrasi, kita gak bebas berpendapat. Bagaimana kita mau berdiskusi sampai lalu tentang negara. Wong kita persoalan pemilihan rayon masuk intervensi. Jadi bagi saya ini gak mengarah kepada kemajuan. Nah, untuk itu gak baik. Jadi kalau dia udah berprinsip kader ya, maksudnya udah melalui materi Andi dan semacamnya, dia bisa membaca siapa calonnya yang terbaik untuk rayon ke depannya. Saya rasa ancaman seperti apapun, jangankan ancaman apa, ngancam sampai mukul itu gak boleh. Maksudnya bukan tradisi dari PMI begitu itu. Main otot itu bukan di PMI itu main otak Pak gitu.
Nah, untuk itu ke depan bagi saya kader itu harus punya prinsip yang teguh, idealisme yang mapan. Kalau bicara ber-PMI ya, dalam artian idealisme yang mapan, apa yang kamu bayangkan, maksudnya apa yang kamu harapkan untuk PMI itu harus kamu perjuangkan jika itu sesuai dengan keinginan kamu. Keinginannya, maksudnya pertimbangannya ini, keinginannya harus bermaslahah kepada banyak kader. Maksudnya bukan lebih kepada membuat kader semakin bobrok ya, pembodohan yang sistematis kalau begitu itu. Itu bukan tradisi dari PMI begitu. Saya rasa harus berprinsip lah adik-adik itu. Nggak ada ceritanya PMI itu mengekang, mendidik. Ya ambivalen saja. PMI mau bicara negara. Tapi faktanya di internal masih diintervensi oleh senior. Mustahil Pak mimpi Pak. Gitu. Itu pendapat saya. Jadi harus prinsip lah. Mungkin kamu mengalami ini. Kayaknya korban kamu ini. Loh, enggak. Saya kan hanya pengamat saja. Pengamat politik di sini, pengamat politik. Pengamat politik PMI Mangli dan Kaliwates. Ya, Ya, mungkin kalau Cak Syarif bagaimana? ketakutan. Sebentar ya, ketakutan ada ya mungkin ya. Jadi adik-adik itu takut karena senior udah berdauf ya. Mungkin itu ya. Tapi saya ada satu yang buat saya berani nih ya, yang buat saya tetap termotivasi. Ini wejangan dari senior, maksudnya yang menjadi panutan saya ya. Persoalan ini yang masih relevan dengan persoalan ini ya. Ini Mathurana, Indonesia aja ya. Kalau senior itu punya penggaris, biasanya menggaris itu kan. Kamu gak ikut saya, kau garis kau. Karena kan dia memegang nasib masa depannya. Kalau senior itu punya penggaris, Tuhan punya penghapus. Punya penggaris, Tuhan punya penghapus. Jadi gak usah. Patut beli garisnya, patut beli anuna, mirana itu. Mungkin dia pengiran. Itu dah. Jadi itu yang tetap termotivasi. Saya terus berani di PMI itu. Walaupun bertentangan dengan senior. Ya, Cak Syarif bagaimana Cak Syarif pendapatnya? Sebenarnya kembali pada awal bahasan nih. Saya tidak anti senior. Saya pribadi tidak anti senior dan sebagainya. Kenapa ada semacam ini ya? Ada semacam masalah relasi antara senior junior, senior lembaga. Kenapa sampai ada polemik begini, kira-kira? Sampai bukan hanya di wilayah berpendapat, di wilayah kebijakan, di wilayah itu. Kenapa sampai ada begini? Karena memang tidak ada kejelasan ya. Tidak ada kejelasan sistem relasi senior lembaga, senior pengurus, senior junior. Gitu loh. Misal ke wilayah senior, relasi kedua ini di wilayah mana saja sih misalnya? Di wilayah mana? Saya dalam pengertian tidak anti senior ya. Saya tidak anti senior, tapi mengenai relasi kedua hubungan ini yang sering ada konflik, katakanlah, sering ada masalah, terutama dengan senior yang ada di dalam. Ini karena ketidakjelasannya sistem kita, tradisi merembuk, tradisi membahas, untuk membahas ini kemudian dijadikan kesepakatan itu ya, Iya, sepakat saya. Persoalan kenapa senior ini membatasi kader dan sebagainya, itu sangat ini ya, itu adalah puncak ya. Itu bagian dari puncak, bukan puncak, itu bagian dari masalah hilir bahwa ketiadaan sistem yang mengatur khusus relasi tentang lembaga dan senior. Semisal nih, senior yang
misalnya di wilayah ini. Sehingga kalau sudah ada nota kesepemahaman, sudah ada sistem, sudah ada yang masuk di wilayah itu, kita akan bahas, kita misalkan sebagai pengguna. Oh tidak ya, konsumen itu di wilayah ini loh, wilayahnya ini kan ini, kami di wilayah yang ini. Nah itu loh, akan itu. Makanya ketika sistem itu absen, tidak ada, maka yang ada adalah ya seperti organisasi itu seperti praktek di masyarakat tradisional. Seperti masyarakat tradisional. Siapa tokohnya, misalkan siapa tokohnya, siapa orangnya, ini orangnya ini, itu orangnya itu. Tokoh-tokohan, bukan sistem. Ya, ya. Ini perspektif saya. Saya tidak dalam nanti senior. Saya senior itu tidak akan senior tanpa kader. Maka relasi kedua ini semacam Simbiosis. Ya simbiosis ya. Kalau hubungan ini ya, kalau diibaratkan imam dan makmum, maka imam memperoleh pahala 27 tanpa tidak akan dia tidak akan memperoleh pahala 27 tanpa adanya imam. Jadi senioritas junioritas ini sebenarnya itu bagian dari kultur ya. Itu kearifan. Mau difungsikan kemana? Bagaimana misalkan relevannya dengan lembaga itu soal lain. Itu kalau pandangan saya mengatakan bahwa beberapa polemik yang terjadi saat ini mungkin juga dulu karena absen sistem, karena ketiadaan sistem yang mengatur relasi antara senior dan lembaga. Dan sistem itu tidak sempat dipikirkan, tidak dibahas. Karena ya apalagi sekarang ya, mohon maaf saya nambah sebentar, apalagi sekarang angkatan milenial itu kecenderungannya tidak mau ribet ya. Dan sebagainya. Persoalan membahas sistem itu kan rumit, ribet, membutuh waktu, butuh capek-capek, butuh bersemangat, butuh berdarah-darah, butuh lebar, butuh membeli, dan sebagainya. Dan angkatan milenial tidak memenuhi syarat itu. Dan saya pesimis kepada angkatan milenial akan membentuk sistem itu. Ya. Itu kalimat penutup dari saya. Kesimpulan dari ngobrol hari ini adalah saya pesimis terhadap angkatan milenial. Saya lihat ya persoalan ini sedikit. Jadi mungkin yang memicu juga selain faktor tadi yang sudah saya sampaikan terus Pak Syarif, ada kesalahan dari satu bait dari kajian Atan. Ada begini, saya masih ingat karena pernah di ketidakpatuhan adalah bentuk ya. Jadi saya katakan kita tekstualis pahami ini informatif, memberikan kesan kalau seandainya senior itu lebih otoritatif kepada kader. Makna kalimat ketidakpatuhan kepada pimpinan adalah bentuk kesalahan. Nah, bagi saya ini kesalahan kami makna secara intersubjektif. Dan apa kita tidak boleh melanggar atau tidak boleh mencari untuk persoalan nilai-nilai, persoalan macamnya. Kalau di NU non asal, kalau masa kebijakan, masa narasi, kalimat baiat berlaku, bukan ya, yang generalkan, universalkan, ini berlaku untuk semua hal di PMI. Jadi pokok senior itu kayak Tuhan,
ketua rayon adalah Tuhan, kepada pimpinan adalah bentuk salah. Jadi hanya makna tertentu persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan, aturan, organisasi itu harus sesuai dengan instruksi. Jadi gak semerta-merta otoritas ya, jangan tekstualis memahami itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau telur itu pecah dari luar, maka berakhir kehidupan. Dalam artian kalau kita ingin kontekskan di PMI wes lah jangan sibuk dengan persoalan eksistensi, popularitas. Itu hal yang di luar saja. Kita harus fokus kepada hal yang esensial untuk memicu adanya kehidupan ya. Maksudnya hal yang fundamental itu adalah hal yang esensial. Jangan sibuk-sibuk ke eksistensi, popularitas. Itu hanya perwajahan saja, hanya guessing saja gitu. Gitu. Saya mau ini ya, diingat bahwa secara pribadi saya pesimis terhadap angkatan milenial. Jadi tidak ada solusi ya, tidak ada solusi. Untung saya bukan angkatan milenial ya, Cak ya. Kok bisa bukan? Tahun berapa kamu lahir? 95. Wah, wah. Tapi memang akut ya. Sekarang akut ya. Ya kalau dirasa dari teman-teman yang lagi nimbrung nih tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan. Ya bisa dicukupkan saja ya Cak ya untuk diskusi kali ini. Siap. Tunggu ya. Kepesimisan selanjutnya. Iya ya. Mungkin tidak sedikit banyak kesimpulan dari saya. Founding Father kita sudah bersepakat untuk menggunakan demokrasi sebagai landasan dalam bernegara. Kita selaku penerus bangsa memiliki tugas untuk meneruskan dan menjaganya, meskipun harus kita akui bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik di antara yang terburuk. Mungkin sekian dari diskusi kali ini. Saya selaku host podcast di episode ketiga Alinasi ini, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesesatan adalah milik setan, dan saya adalah korbannya. Korban. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.